setting karena ada kalimat jangan-jangan. Nah itu yang harus segera dirilis ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, angkat prasangka burukku. Itu prasangka ya. Tapi kalau lagi duduk-duduk misalnya ya, lagi duduk-duduk kemudian lagi nonton TV, tiba-tiba terlintas itu ada ya perasaan terus kita kaget biasanya, ada apa nih gitu. Ditambah lagi biasanya tuh ada, karena energi firasat itu apalagi dari pasangan hidup atau lagi dari anak, dia kencang datang, kadang-kadang bukan hanya masuk di otak kita lewat pembuluh meridian, dia nyamber juga barang-barang yang dekat kita, tiba-tiba tanpa sengaja ya, bukan karena kesenggol, piring jatuh kah atau gelas jatuh di sekitar kita, karena dia ikut nyamber. Maka segeralah kita ya istighfar dan na'udzubillah min zalik. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, na'udzubillah min zalik ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Langsung sebisanya doakan, ya Allah suamiku di jalanan, ya Allah lindungi dia, ya Allah anak-anakku di jalan lindungi dia. Karena bisa jadi itu adalah firasat. Ya. Namun untuk membedakan firasat dengan prasangka juga kita harus saring lagi. Ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah mohon petunjuk ya Allah, ini firasat atau prasangka burukku saja ya Allah. Astagfirullahaladzim, tetap terus istighfar. Ya, tetap terus istighfar ya. Nah, aku udah tenang ya, barangkali tadi prasangka buruk gitu. Tapi kemudian muncul lagi, ya berapa menit kemudian muncul lagi. Ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah, firasat atau prasangka buruk ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, mohon petunjuk ya Allah. Kalau sampai 3 kali perasaan negatif itu terus berkembang di dalam agak dekat, ya sudah, itu betul-betul bisa jadi firasat, tapi kita tidak bisa menyangka apa-apa, langsung saja doa. Nah, itulah supaya antara firasat dan prasangka ya, karena ini agak panjang kita tahu bahwa ini firasat, segeralah juga kita berdoa tadi yang saya bilang, na'udzubillah min dzalik ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, lindungi keluargaku. Nah, ini yang membedakan antara firasat dan prasangka buruk. Kalau kita prasangka buruk itu ada kata jangan-jangan patokannya sebetulnya. Sampai atau tidaknya itu walau alam, karena belum lagi bisa terdeteksi sinyalnya kalau gelombang spiritual. Kalau eterik, astral dan kausal bisa diukur jaraknya. Yang spiritual itu belum bisa diukur. Walau alam, anak cucu kita nanti bukan alamnya ya. Namun tanda-tanda bahwa doa seseorang itu diterima, kita tenang. Itu tanda-tanda tenang ya. Dan tentunya jawaban doa itu tidak mesti seperti apa yang kita minta. Jawaban doa terkadang disimpan oleh Allah untuk ditunda terlebih dahulu, ya. Atau ya doa kita ini ternyata ya Allah jadikan sebagai tolak bala karena kita mau dapat musibah. Itu juga jawaban doa sebetulnya, ya. Jadi tidak mesti selalu apa yang kita minta itu yang datang, karena Allah Maha tahu. Yang penting kita ikhtiar, ya hasilnya tawakaltu Allah. Jadi itu. Karena ya soal hasil itu memang kita harus berfokus pada tawakal. Kalau kita tunjuk kejauhan dari pendekatan ilmu emosi, zona ikhlas itu ada ciri, ya. Zona ikhlas itu cirinya apa? Semangat. Kemudian ciri yang lebih tinggi dari semangat adalah ada rasa syukur gitu. Ya, di atas hati ada tenang, damai gitu. Itu ciri ikhlas. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu gitu, misalnya ya kita ikuti acara, semangat banget. Dari tadi malam saya tunggu, kemudian tadi sholat subuh saya tunggu. Itu sudah masuk zona ikhlas. Karena ikhlas sebetulnya bisa banyak dari tinjauan perspektif ya. Ini kita bahas tentang perspektif dari emosi karena kita bicara tentang otak juga gitu. Jadi zona ikhlas itu ciri yang paling utama atau paling pertama adalah rasa semangat, rasa senang. Dan selebihnya ada rasa damai. Nah, itulah ikhlas. Nah, jadi dalam sebuah sunatullah alam semesta ini, supaya mengambil energi yang lain itu perbanyak wudu, ya, wudu. Pada saat kita wudu, pembuluh meridian yang kita basuh pada saat wudu dia terbuka dan dia mengambil energi kosmik atau energi alam semesta. Ya. Nah, disitulah pada saat kita sudah berwudu doa.
ya, doa. Dan tentu tetap terus berdoa, apapun kalimatnya ya, mungkin bisa dilihat di Quran ya, bagaimana doa dari para nabi untuk mendapatkan anak, wabil khusus Nabi Ibrahim alaihissalam, itu doanya kan luar biasa ya. Nah, dan pada saat berdoa bayangkan gitu, supaya pada saat membayangkan itu yang jantung ini dapat pesan dari otak kanan, karena dia jalan kan miring gitu ya. Nah, karena yang power yang kuat itu nanti dari jantung, seperti itu. Ya. Jadi seperti Pak tadi sampaikan, betul berdoa ya. Namun tambahkan sedikit dari pembayangannya atau visualisasinya agar dia lebih jalan ya. Kapan hasilnya itu tawakal Allah, tapi ikhtiarnya juga. Termasuk ikhtiar hubungan intimnya juga ya.